Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listeners dimanapun Anda berada. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan berharap bahwa hari Senin ini bukanlah hari yang identik dengan Don't Like Monday, tapi merupakan hari yang betul-betul membuat Anda itu punya satu masa atau momentum di mana Anda menemukan karakter yang baik buat diri Anda. Apalagi untuk Anda para leaders yang hari ini mendengarkan, selamat bergabung bersama dengan kami. Nah, hari ini kita akan bicara tentang the true power of extrovert and introvert leaders bersama dengan 3 orang tim dari Power Karakter. Saya harus perkenalkan ladies first dulu ya. Yang pertama ada Mbak Grace Pramono. Mbak Grace, selamat malam Mbak Grace. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam Smart Listener. Terima kasih Mbak Grace. Dan juga hadir Mbak Sheila Ardelia. Mbak Sheila, selamat malam Mbak Sheila. Selamat malam Mas Daryl dan Smart Listener semua. Terima kasih, salam kenal. Dan juga ada Pak Tanu Wijaya. Pak Tanu, apa kabar? Baik Mas Daryl, selamat malam buat Smart Listener juga. Kita diapit 2 orang wanita nih ya. Baik. Bahasan kita tentang the true power of extrovert and introvert leaders. Mungkin saya minta per definisi meaningnya dulu deh dari Mbak Grace Pramono. Mbak Grace, mohon izin Mbak, kalau kita bicara masalah judul kali ini kan ada 2 hal yang sepertinya itu harus kita pahami terlebih dahulu sebagai sebuah esensi. So, what is power of extrovert and introvert? Silakan Mbak Grace. Iya, kalau kita boleh berbicara tentang leaders gitu ya, memang manusia itu kan punya 2 perilaku, Mas Daryl ya. Manusia punya 2 perilaku, yaitu bisa jadi orang yang introvert dan extrovert. Nah, demikian juga dengan leaders gitu ya. Nah, ada yang introvert, ada yang extrovert. Tapi ada juga leaders yang memang berdiri di antara keduanya, yaitu ambivert. Jadi bisa ada introvert, extrovert, dan ada ambivert. Nah, kenapa sih kok kita mau bahas gitu ya? Kenapa kok kita mau bahas tentang tema malam hari ini ya? Zaman sekarang ini kita membutuhkan leaders itu yang memang bisa mengayomi gitu ya, bisa mengayomi timnya, bisa jadi contoh untuk timnya, apapun karakternya, mau introvert ataupun extrovert, tapi bisa menjadi pemimpin gitu ya, jadi seorang leaders yang memang benar-benar bisa bukan hanya sekedar respect, bukan hanya sekedar ditakuti, tapi leader yang punya impact gitu Mas Daryl. Tujuannya gitu, mungkin bisa ditambahkan oleh Sheila juga boleh, silakan. Silakan Mbak Sheila. Oke, iya betul. Benar banget apa yang kata Bu Grace bilang sih, kayak kita semua tuh bisa jadi leader, apapun kepribadiannya kita, karakternya kita, mau ekstrovert mau ataupun introvert. Nah, memang tapi seringkali nih ketika kita bahas ekstrovert sama introvert, tadi Mas Daryl sempat nanya definisinya. Nah, banyak orang itu mengira kalau definisi ekstrovert adalah orang yang bawel, orang yang senang bersosial, anak yang energetik gitu ya, penuh semangat. Terus sementara introvert tuh dikiranya yang pemalu, yang diem-diem, yang senangnya sendirian aja atau ngobrolnya paling sama 1-2 orang. Nah, seringkali punya banyak persepsi nih Mas Daryl, karena ternyata ini mispersepsi, persepsi yang salah. Jadi sebenarnya kalau definisi balik sendiri kita masuk ke dunia psikologi. Psikologi mendefinisikan ekstrovert atau introvert itu berdasarkan dari sumber energinya kita seperti apa. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang ekstrovert. Ya, Mbak Sheila. Sepertinya kendala teknis. Oke, mungkin Mas Tanu boleh sedikit memberikan tambahan informasinya. Iya, Smart Listener bicara tentang extrovert sama introvert yang sudah disampaikan oleh Mbak Grace ya sama Mbak Sheila, bahwa memang ada sisi yang berbeda ya, di mana kalau introvert itu orang selalu berkata itu adalah sisi orang itu tidak mau banyak bergaul dengan orang lain. Artinya dia lebih kecenderungannya untuk lebih
lebih bermain dengan dirinya sendiri dan istilahnya tidak mau bergaul dengan lingkungan di sekitarnya. Bukan berarti dia itu antisosial, tapi dia membatasi dirinya. Kalau ekstrovert, ya orang yang boleh dikatakan cukup aktif, bahkan bisa juga proaktif, di mana orang tersebut ingin mengekspresikan dirinya, ingin bersosialisasi dengan orang lain supaya apa yang dia bisa kemukakan atau dia ingin aktualisasikan dirinya di tengah-tengah orang banyak itu menjadi sebuah dampak yang terjadi yang bisa dia berikan kepada lingkungan dan sekitarnya. Demikian Mas Oke, Daryl. berarti kalau dilihat dari apa yang disampaikan baik dari Mbak Grace, Mbak Sheila, dan juga Mas Tanuwijaya tadi, ini sebenarnya di antara kedua ini, walaupun kadang-kadang orang merasa introvert itu kan fokus kerjanya di lingkungan yang minim interaksi, kemudian juga ketemu orang baru itu ya kayaknya itu capek banget gitu loh. Entah kenapa, apakah mungkin faktor psikologis juga, atau berpikirnya itu ada duluan gitu loh sebelum bicara. Nah, di antara kedua ini, power seperti apa yang betul-betul dikatakan true, Mbak Sheila? Sehingga itu layak untuk kita bahas sebagai sebuah pembelajaran untuk para leaders malam hari ini. Oke, jadi kalau memang dari ekstrovert dan introvert sendiri, mereka tuh punya keunikannya masing-masing ya. Ya. Tadi kan dibilang ini sumber energinya mereka ada yang dari orang, ada yang ketika mereka sendirian, Ya, ya. mereka menemukan sumber energinya. Nah, ketika prakteknya kekuatannya mereka adalah si ekstrovert ini akan akan bisa memaksimalkan kekuatannya yaitu ketika mereka bicara. Ya, ketika mereka bicara, mereka berinteraksi, itu kekuatannya mereka. Makanya kekuatan dari leader-leader yang ekstrovert adalah mereka bisa punya kekuatan saat berdiskusi dengan tim, saat mereka tukar pikiran, ya, dan mereka cukup terbuka dengan berbagai jenis ide, ya, ketika saling tim yang lain juga saling beropini. Nah, mereka memang communicate-nya ketika bicara, mereka berpikir ketika mereka bicara, itu kekuatannya para leader-leader ekstrovert. Ya, sementara para leader-leader yang introvert, mereka punya keunikan sendiri karena mereka kuat dalam berpikir, mereka kuat dalam refleksi. Nah, kekuatannya mereka itu akan sangat dipakai ketika mereka harus membuat rencana, ketika mereka harus mendengarkan masukan-masukan dari timnya, ketika mereka harus menganalisa suatu situasi. Nah, ini banyak banget nih fungsi-fungsi leader yang bisa disalurkan sebagai kekuatannya sang introvert. Oke, berarti sebetulnya ini cocok dipadu-padankan atau bagaimana kira-kira, Mbak Grace Pramono? Apakah mungkin masing-masing ini bisa berdiri sendiri dengan hasil atau outcome yang berbeda, tapi sesuai dengan visi, misi, goal dari sebuah perusahaan saja atau bagaimana? Oke, kalau ditanya bisa dikombinasikan nggak? Tergantung dari karakter orang tersebut, Mas Daryl. Ada memang orang-orang yang bisa kombinasi antara introvert dan extrovert. Ya. Tapi ada juga yang memang fokusnya ya introvert saja, ada yang fokusnya extrovert saja. Begitu. Oke, jadi sebetulnya dua-duanya ini punya kelebihan dan juga kekurangannya ya. Tetapi bagaimana membuat mereka tuh punya satu kekuatan karakter yang bisa all out menghasilkan ya tergantung mereka sendiri ya. Oke, baik. Mas Tanuwijaya, sebelum kita break, kira-kira dalam bidang usaha apa saja kah kira-kira leader ini yang ekstrovert itu bisa betul-betul all out dan juga yang introvert juga bisa betul-betul all out? Apakah semua bidang itu para leaders bisa mengeluarkan kinerja terbaiknya? Ya, semuanya bisa Mas Daryl. Ya, smart listener. Jadi semua leader baik dia introvert maupun ekstrovert, mereka itu bisa mengaktualisasikan leadershipnya mereka. Cuma memang akan lebih terlihat leader yang ekstrovert itu biasanya yang berkaitan dengan people. Ya, jadi seperti marketing, kemudian project manager yang berkaitan dengan manusia itu akan lebih dibutuhkan orang-orang yang ekstrovert. Nah, kalau yang sifatnya itu introvert, ya artinya leader-leader yang lebih spesifik itu di bidang analis, misalnya sebagai manajer accounting, finance, kemudian juga IT, yaitu mereka-mereka yang memang lebih banyak berhubungan dengan data, tapi bukan berarti karena berhubungan data mereka bukan pemimpin, ya. Nah, memang lebih khususnya adalah mereka lebih cenderung mengerjakan tugas-tugas datanya, tapi berhubungan dengan orangnya itu adalah jika ada keperluan aja. Ya, jadi
kurang lebih gambaran introvert dan ekstrovert seperti itu sih Mas Dery. Oke, baik, baik. Nanti di sesi berikutnya kita akan coba bahas ya, karena ini temanya kan the true power of extrovert and introvert leaders. Tadi secara garis besar, saya coba mengajak perspektifnya Mbak Grace, Mbak Sheila, dan juga Mas Tanwijaya mendefinisikan dulu nih introvert itu apa, extrovert itu apa, dan bagaimana kontribusinya. Nah, dalam sebuah bidang aspek kehidupan dan juga aktivitas pekerjaan, itu kan perlu ada simbiosis antara atasan dan juga bawahan. Nah, gimana sih kira-kira agar leader yang introvert ini bisa juga memberikan kontribusi karena anak buah kan juga ada yang ekstrovert, ada juga yang introvert. Gimana kok mereka bisa mix and match sehingga visi misi perusahaan dari karakter yang berbeda-beda ini bisa menjadi sebuah outcome yang sangat luar biasa. Nanti kami bahas sesaat lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Character bersama dengan tim Power Character di sini. Ada Mas Tanwijaya, ada Mbak Sheila Ardelia, dan juga Mbak Grace Pramono. Ini kita sedang membahas tentang dua karakter yang berbeda, walaupun mungkin kalau dilihat secara hasilnya itu akan berbeda pula karena pendekatannya pun berbeda. Tadi sudah sempat disampaikan bahwa introvert itu emang lebih fokus kalau kerja di lingkungan yang notabene-nya mungkin minim interaksi, kemudian juga ketemu orang baru itu buat mereka tuh benar-benar capek gitu loh, entah kenapa karena mungkin harus mengajarkan dari nol lagi. Lebih suka menyendiri dan juga terkendali dan berpikir dulu sebelum berbicara. Jadi detailnya itu, memang jelas terlihat. Nah, ini bidang-bidangnya tadi yang disampaikan oleh Mas Tanu adalah seorang analisis, manajer accounting, manajer finance, dan sebagainya. Bahkan kalau untuk yang ekstrovert juga, Mbak Grace menyebutkan, dia itu akan lebih bersemangat berada di antara banyak orang dan senang menjadi pusat perhatian, ekspresif dan mudah bersosialisasi dan cepat membuat keputusan. Faktanya, di dalam memimpin sebuah divisi misalnya, itu kan anak buah tuh berbeda-beda juga gitu ya. Kalau ekstrovert ketemu ekstrovert ya mungkin cocok. Kalau ekstrovert ketemu introvert, nah ini yang jadi PR. Kita bahas satu persatu deh. Saya mau ke Mas Tanu dulu. Mas Tanu, dengan keadaan seperti ini kan berarti kita perlu lebih memahami dan bijak ya. Siapa yang harus lebih paham? Apakah leader yang ekstrovert atau introvert itu harus bisa memahami anak buahnya yang juga mungkin berbeda karakter atau bagaimana Mas Tanu? Ya, kalau berbicara introvert sama ekstrovert, ya ini kedua belah pihak itu harus sama-sama responding, ya untuk saling memahami. Masih ingat Mas Dery waktu kita sama Mas Harmoni, kita kan pernah bahas tentang sinergi mapping profile ya. Oh Nah, iya, iya, iya. ya, nah di dalam ekstrovert dan introvert itu kita bisa menemukan sebuah keakurasian antara introvert dan ekstrovert itu lewat yang namanya sinergi mapping profile. Yes. Sehingga kita bisa tahu setiap karakteristik dari masing-masing pribadi dari orang-orang tersebut itu bisa disinergikan ketika mereka tahu kekuatan dan titik kritisnya mereka, sehingga tidak saling menyalahkan, tapi mereka bisa melihat dari irisan-irisan yang berbeda itu menjadi sebuah kekuatan. Seperti itu Mas Eril. Oke, Mbak Grace, boleh menambahkan Mbak Grace? Iya, betul apa yang dikatakan oleh Pak Tanu. Memang kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik gitu ya, selain kita harus mengenal tim kita itu seperti apa, tim kita juga harus mengenal kita seperti apa. Jadi itulah kunci terciptanya sebuah sinergi, Mas Darren. Karena kalau enggak, biasanya gitu ya, tim akan bilang, pemimpin saya kayaknya kurang oke nih. Kayaknya seuzon terus tiap hari. Kayaknya menghakimi terus tiap hari. Tapi dari sisi pemimpin juga bilang bahwa anak buah saya ini dikasih tahu nggak bisa-bisa ya. Kerjanya nggak mampu-mampu ya. Nah, jadi memang perlu adanya nggak cuma dari leadernya yang tahu, tapi timnya juga tahu. Nah, selain itu memang apa? Ya ada kemauan dari masing-masing, baik itu leader ataupun karyawan untuk yuk kita mau belajar atau kita mau berespon benar. Meskipun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kalau kita nggak mau mengusahakan itu nggak akan terjadi. Sinerginya nggak akan terjadi sampai kapanpun. Tapi kalau kita mau, kalau bahasa Jawanya itu nyelondoh gitu ya, kita mau tunduk, kita mau turun ke bawah, kita mau melihat situasinya, akan jauh lebih mudah bagi seorang leader untuk memahami. Demikian juga sebaliknya,
Seorang tim akan memahami seorang leadernya kalau dia mau membuka dirinya, mau membuka pikirannya, Ah, membuka hatinya untuk, oh ternyata kalau leader saya marah itu bukan berarti dia tuh benci sama saya. ah, Oh ah. ternyata tuh begini toh caranya. Nah itu baru tercipta sebuah sinergi. Tapi ya itu tadi kembali ke pribadinya masing-masing. Kalau masing-masing bawa caranya sendiri, bawa ya aku maunya begini, Hmm, kamu maunya begitu, ya sudah nggak akan ada sinergi sampai kapanpun. hmm, hmm, hmm. Begitu Mas Arya. Oke, berarti berapa lama kira-kira Mbak Grace waktu yang dibutuhkan? Apakah harus menunggu sebuah momentum untuk coaching terlebih dahulu one on one sehingga tahu karakter masing-masing atau bagaimana? Repot juga kan kalau misalnya timnya banyak ya. Ini kan takes time banget ya Mbak Grace ya, gimana Mbak Grace? Ya, jadi memang kalau untuk yang efektif banget ya kurang lebih sekitar 3 bulan, tapi itu intens ya Mas ya. Hmm, Itu intens, benar-benar coachingnya intens, kita benar-benar ketemu hampir setiap hari. Tapi bagaimana kalau timnya banyak? hmm, hmm. Minimal kita as a person atau sebagai seorang leader, kita tahu nih, kan nggak mungkin kan tim itu semua langsung yang area bawahnya. Kita pasti punya second layer di bawahnya kan, Hmm. yang untuk membantu ngeliatin tim-tim di bawahnya. Nah, kita bisa pegang nih per area. Oh, area Jakarta seperti ini. Oh, area Surabaya seperti ini. Paling nggak kita paham. Selain perilakunya, kita juga harus paham budayanya. Kita juga harus paham job desk masing-masing. Nah, itulah yang membuat leaders itu bisa benar-benar mengerti. Oh, ternyata saya harus begini. Oh, ternyata saya harus begitu. Oh, yang ini nggak efektif nih. Saya harus atur strategi lagi. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi waktunya berapa ya? Kalau misalnya intens ya ketemu terus setiap hari 3 bulan. Tapi kalau misalnya secara overview, mungkin dalam waktu kurang lebih 1 bulan, paling tidak kita sudah bisa paham. Paham ya Mas, paham ya, Ya, mengerti ya. gitu ya. Ah, ah, ah. Tapi kalau untuk bisa berinteraksi ya itu butuh waktu yang lebih panjang, bisa 3 sampai 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Oh wow, Gitu. berarti untuk bisa membuat satu sinergi agak sulit juga ya kalau dua-duanya itu masih Betul, tahan dengan keinginannya masing-masing ya Mbak Grace ya. betul, betul sekali. Mbak Sheila Ardelia, silakan kalau menambahkan seperti apa komentarnya, monggo. Oke, nah ini unik ya kalau ngomongin bicara coaching tim, extrovert, introvert, apalagi kalau yang timnya rame. Nah memang tadi Bu Grace juga udah banyak ya kasih tips and trick harus memahami satu sama lain. Nah seringkali kita asumsikan karena mungkin kita sebagai seorang profesional, kita sudah menemukan metode yang berhasil untuk kita bisa bekerja dengan efektif. Oke. Nah, seringkali kita melihat atau mengira metode tersebut akan juga efektif kalau dipraktekkan sama tim kita. Masalahnya tim kita itu mungkin karakternya yang 180 derajat berbeda dengan kita. Iya, iya. Nah, jadi yang efektif buat saya belum tentu efektif buat dia. Nah, kalau misalkan kita punya tim yang ekstrovert ya. Mhm, Nah, salah satu apa sih yang kita bisa lakukan untuk kita bisa memahami dan memaksimalkan produktivitas kerjanya dia? mhm. Yang pertama adalah mungkin kita temuin ketika dia senang bicara, senang kasih ide. Nah, kita jangan jadi orang yang, aduh kenapa bawel banget ya, kenapa berisik banget ya. Nah, justru Mhm. diskusi itu cara dia untuk berpikir. Tapi Ah, hati-hati nih, karena dia berdiskusi sambil berpikir, bukan berarti semua ucapannya itu adalah keputusannya. yes. Jadi kayak lagi sambil ngomong tuh sambil mikir juga, kalau kayak gini oke nggak ya, kalau gini, jadi dia sambil menimbang-nimbang tapi sambil berbicara. Nah, jadi jangan langsung asumsikan, oh ini keputusan dia seperti itu. Nah, jadi Mhm. kita harus hargai memang ketika dia memberikan ide-ide dan Ya, ini ya. juga ada satu hal yang menarik ya. Banyak orang kan sering bilang kalau kerja itu harus fokus. Mhm. Nah, memang kecenderungan ekstrovert mereka banyak yang lebih senang multitasking. Ah, Atau lompat-lompat kerjain A, B, dan C. mhm. Sebenarnya di satu sisi akan menurunkan produktivitas nggak? Untuk multitasking yang kadarnya sangat multitasking yang parah banget gitu ya, itu pasti nurunin produktivitas. Tapi kita juga nggak bisa, apalagi kalau misalkan leadernya introvert ya, dipaksa harus ngerjain satu, fokus seharian nggak boleh yang lain. Nah itu juga bagi si ekstrovert tuh udah kayak penjara tuh anggapannya. Jadi harus dimaklumi lah. Nah, sama nih, kayak introvert juga gitu. Ketika misalkan dia bicara terus dia butuh waktu dulu, misalkan harus mikir dulu, harus menimbang-nimbang dulu. Kita jangan jadi leader yang, ayo dong, cepet dong, sekarang dong. Malah pressure, nah malah jadi ngeblank. Sementara waktu buat introvert itu menganalisa, dia observasi itu waktu yang berharga banget buat dia justru maka makin maksimal kerjanya. Jadi ya
keunikan lah ya mengerti Betul, kerjanya betul. sama lain. Ya, ini sama dengan sebetulnya sama dengan sebuah budaya yang ada di Indonesia gitu ya. Kan berbeda, unik, kita harus bisa mengerti ya. Otomatis etikanya itu ada ya, Mbak Sheila ya. Oke, baik. Betul, Saya betul banget. mau ke Pak Tanu. Pak Tanu, bagaimana kira-kira power karakter bisa memberikan sebuah solusi gitu loh. Kalau dalam sebuah organisasi itu ya kombinasi entah itu mungkin banyakan yang ekstrovert atau introvert tuh, tapi mereka punya punya karakter yang sama untuk memajukan visi misi perusahaan. Apa menu yang dihadirkan oleh power karakter untuk bisa memberikan solusi ini? Ya, kalau berbicara ekstrovert dan introvert, ya smart Hmm, listener, kita bisa melihat pemetaan dari diri kita dulu. Kalau kami dari Power Karakter itu selalu menggunakan yang namanya foto karakter. Ya, ah, di mana foto karakter itu nantinya setelah kita melakukan assessment, ya smart listener bisa juga menghubungi kami. mhm, Ya, di sana smart listener bisa mendapatkan assessment dari kami sehingga bisa melihat mhm, setiap kita itu karakteristiknya seperti apa. Nah, oke. biasanya Bapak Ibu, ya kalau kita sudah tahu ada merah, kuning, Mhm, hijau, ungu, mhm. ya biasanya yang ekstrovert itu adalah orang yang berwarna merah dan kuning. Ah, oke. Kalau introvert itu adalah orang yang berwarna hijau dan ungu. Mhm, Ya, mhm, tapi apakah mereka bisa bersinergi dan bisa berjalan bersama-sama? Sangat bisa, mhm, karena mhm. uh, ada pepatah berkata begini, yang kuat mendukung yang perlu dibantu. Artinya bukan lemah ya, Ya. karena saya tidak katakan bahwa ungu dan hijau itu dikatakan pribadi yang lemah, enggak. Mereka itu adalah orang yang uh, reaktif Mhm, ketika mereka itu didorong dan disupport dengan ide-ide yang memacu mereka itu untuk bergerak. Nah, itulah mhm, sinergi yang bisa terjadi. Dan itu bisa kita dapat lagi seperti yang saya tadi sampaikan, Mas Deril. Setiap perusahaan kita itu bisa mengukur kekuatan dari setiap tim kerja itu setelah melakukan mapping dengan foto karakter, mhm, kita bisa combine itu dari sinergi mapping profilnya. Jadi kita mhm, bisa tahu komunikasi yang tepat antara ekstrovert dan introvert itu bagaimana. Ya, oke. kemudian cara kepemimpinan ekstrovert dan introvert itu sinerginya melalui apa Mhm, gitu. Nah, itu semuanya bisa terjadi dan kami bukan cukup ya, kami sangat berpengalaman di dalam membantu perusahaan-perusahaan maupun juga organisasi-organisasi non-profit juga di dalam mereka itu ketika mereka bingung bagaimana mengelola orang-orang, ya kita mhm. membantu mereka melalui dua hal itu. Oke, Ya, baik. di sini ada Mbak Grace dan Mbak Sela yang expert di bidang hal tersebut. Oke, baik, baik. Tapi kita break dulu ya, kemana Smart Business bisa coba menghubungi, tim Power Karakter untuk menjadikan ini sebagai sebuah solusi. Nanti di sesi ketiga kita akan, berikan informasi detailnya buat Anda. Smart Business, Anda jangan kemana mana komentar Anda, pertanyaan Anda kami tunggu di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Smart Karakter bersama dengan Pak Tanuwijaya, ada Mbak Sheila Ardelia dan juga Mbak Grace Pramono ya. Ini sebenarnya sih merupakan satu bahasan yang seringkali menjadi kendala. Kok bisa ya atasan saya ngomong apa, nyuruh kerjain apa, kok sayanya nggak mudeng-mudeng gitu ya. Nah, ternyata memang karakter yang berbeda ini perlu diselaraskan terlebih dahulu. Memang banyak program dan juga cara untuk melakukan hal tersebut. Satu di antaranya adalah yang kerap kali dilakukan sama tim Power Karakter dengan melakukan program-programnya. Pak Tanu, mohon izin, ke Smart Business bisa menghubungi, Power Karakter atau paling tidak membuka website-nya? Mohon izin untuk share alamatnya, Mas. Oke, mungkin Bu Grace atau Oh, uh, Bu Sela bisa Mbak Grace silakan. informasiin. Ya, silakan silakan. Ya.
Oke, ya bagi Bapak Ibu yang memang mau tahu, mau tanya-tanya lebih lagi apa yang kami bisa bantu untuk perusahaan atau komunitas Anda, boleh silakan kunjungi websitenya kami di www.powercharacter.com atau di Instagram dan LinkedIn kami di @powercharacter. Power Character. Oke, @powercharacter dan juga www.powercharacter.com ya. Yes, betul sekali. Silakan Anda bisa coba interaksi atau follow Instagramnya agar nanti bisa DM langsung dengan tim dari Power Character. Memang ini butuh waktu ya sebetulnya sejam ini kita nggak akan pernah bisa cukup untuk membahas masalah ini. Oke, saya mau izin ke pertanyaan yang masuk ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Abi. Kalau Abi menanyakan begini, selamat malam tim Power Character, ini tumben kemana Mas Harmoni katanya. Oke, baik. Saya mau menanyakan satu hal, apa yang menjadi hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masing-masing dengan karakter yang berbeda? Dalam hal ini introvert dan juga extrovert ketika mereka berposisi sebagai seorang leader. Oke, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Mbak Grace mungkin? Silakan. Oke, boleh. Jadi selamat malam Pak Abi, gitu ya, dimanapun Anda berada. Jadi memang apa sih yang harus diperhatikan do and don'ts-nya gitu ya. Nah, kalau kita sebagai leader yang extrovert gitu, yang pertama do-nya berarti kita harus mensendengkan telinga atau kita harus menyiapkan telinga kita untuk bisa mendengarkan tim kita. Jangan pernah gitu ya, jangan pernah kita itu selalu ini aku, dan aku, saya, dan saya. Senternya harus dirubah. Bukan saya, tapi kita. Bukan saya, tapi kami. Jadi bukalah telinganya. Gitu ya, bukalah telinganya untuk bisa mendengarkan orang lain. Supaya apa? Ya, kepemimpinannya jadi kepemimpinan yang lebih baik. Nah, untuk leaders yang introvert gitu kan, yang memang tipikalnya adalah mereka punya kekuatan ketika mereka berpikir, mereka menganalisa, mereka benar-benar berpikir secara vertikal ke dalam. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Ketika mereka berpikir, yuk jangan pernah malu mengakui kalau kita sendiri itu butuh bantuan. Jangan pernah yang namanya menolak evaluasi atau masukan dari mungkin rekan kerja yang satu pantaran. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin apa yang menjadi evaluasi ataupun masukan dari rekan kerja itu bisa berguna, bisa kita praktekkan. Gitu ya. Jadi yang tadi yang extrovert harus buka telinganya gitu ya, senternya harus dirubah, bukan senternya kita tapi senternya adalah kita atau kami. Nah, sedangkan yang introvert, yuk kita mulai buka pikirannya supaya kita bisa menerima masukan, menerima evaluasi dari rekan-rekan sekerjanya kita supaya lebih maksimal. Itu do-nya gitu ya. Nah, jadi memang yang harus kita perhatikan di situ, Mas Daryl. Itu kuncinya, itu melakukan itu tuh sulit karena kadang-kadang kalau kita sudah terbiasa gitu ya, yang tadi saya langsung sudah ceritakan bahwa kalau leader yang extrovert sambil berbicara sambil berpikir ini bisa nggak ya, ini mampu nggak ya. Nah, tapi kadang-kadang itu semua center di dirinya sendiri. Dia bertanya tapi dijawab sendiri. Bertanya dijawab sendiri gitu ya. Akhirnya ya orang lain yang menjawab, nah ngapain saya jawab, ngapain saya kasih masukan. Nah, beda dengan yang introvert ya. Kalau yang introvert sudah mikir gitu kan, nanya gimana nih gini, oh gini loh, gini aja, kamu harus begini-begini, enggak ah gini aja, enggak ah ini kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku nggak mampu deh. Nah akibatnya itu tadi mereka bekerja berdasarkan pemikiran mereka sendiri, mereka bekerja berdasarkan yang analisa sendiri. Kadang-kadang ya itu tadi kebanyakan analisa ini nggak pop up keluar, jadi ke dalam gitu ya, ke dalam, dan pop up-nya di mana, di pikirannya sendiri. Kalau dia tidak belajar untuk mengungkapkan, nggak belajar untuk mengutarakan, ya nggak akan jadi apa-apa. Hanya dia yang tahu soalnya ya Mbak Grace. Yes, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Iya, iya, kayak bajai kalau mau belok ya. Mbak Sheila silakan boleh menambahkan. Kalau ada informasi tambahan tentang do and don'ts seperti apa, pertanyaan Pak Abi ini. Oke, thank you Pak Abi udah mempertajam ya pembicaraan kita hari ini. Nah, sama kalau misalkan dari introvert, yang pertama ya saya mulai dari introvert dulu, saya sangat encourage untuk leader-leader yang introvert untuk bisa belajar keluar dari comfort zone-nya, yaitu adalah menampilkan dirinya di depan publik. Ya. Nah, leader introvert ini sebenarnya banyak sekali leader-leader yang sangat maksimal, kerjanya bagus banget, keren banget, dan sangat amat punya sense of belonging yang tinggi sama tanggung jawab dan perusahaannya. Nah, tapi seringkali apalagi kalau timnya udah makin besar,
timnya nih suka nggak ngeh karena dia saking sering kerjanya jarang muncul nih mungkin kalau lagi ngumpul-ngumpul, kalau lagi meeting besar, aduh saya ngomongnya singkat aja deh, yang penting saya kerjanya beres gitu. Nah, saya sangat encourage buat para leader-leader yang introvert, eh, mau nggak mau memang ada beberapa kondisi akan butuh kita untuk ya memang ngomong di publik, tampil di publik, kasih arahan, kasih direction gitu ya ke tim kita. Jadi memang ya udahlah sesekali save energy abis me time dulu, ngumpulin energi yang banyak, terus go out, bersosialisasi, tampil di publik, abis itu boleh deh ngecas lagi tuh energi-energinya. Karena ya mau nggak mau memang walaupun ini nggak dibilang apa ya, nggak dibilang bukan menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinannya, tapi memang berdiri di depan publik itu salah satu bagian dari akuntabilitasnya seorang leader, anggapannya gitu. Itu untuk leader-leader yang introvert itu tipsnya ya. Nah, sementara kalau untuk leader-leader yang ekstrovert, Mhm, kita perlu banget untuk belajar tenang, mhm, belajar fokus, belajar tidak gegabah mengambil keputusan, mhm. dan berpikir bersama-sama. Ya tadi kata Bu Grace, nggak hanya sekedar berpikir untuk diri sendirinya gitu. Jadi mungkin ada hal-hal detail yang seringkali kalau leader tuh banyak seringkali di-challenge untuk berpikir global. Ya, untuk berpikir cepat, ngambil keputusan cepat. Tapi memang itu nggak berlaku untuk semua situasi. Jadi untuk situasi tertentu, saya sangat encourage leader extrovert untuk belajar untuk tenang, fokus, menganalisa, berpikir kritis dan dalam, supaya bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih matang. Itu sih kalau dari saya, Mas Daryl. Baik, baik, terima kasih. Wah, ini full full daging nih penjelasannya, Mbak Mbak Grace ya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk, singkat saja dari Daniel. Selamat malam untuk tim Power Karakter. Saya mau menanyakan tentang, satu hal. 2 bulan ke depan saya akan berpindah ke sebuah perusahaan. Memang sulit untuk mengetahui seperti apa karakter leader-nya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimanakah apakah dengan first impression saja kita bisa mengetahui orang itu atau leader itu sebenarnya masuk ke introvert atau extrovert? Silakan Mas Tanuwijaya. Oke, ya Mas Daniel, terima kasih buat pertanyaannya. Ya, Mhm, ketika nanti 2 bulan lagi Mas Daniel berpindah ke perusahaan yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, mhm. hal yang sederhana kita bisa melihat apakah dia ekstrovert atau introvert itu lewat dari gestur tubuhnya. Ya, kalau orang ekstrovert itu biasanya gestur tubuhnya itu lebih tipenya tidak tidak apa namanya tidak bisa diam ya. Jadi Ah, suka geser sana, geser sini. Kalau heeh, introvert orangnya selalu pembawaannya selalu tenang. oke. Terus kalau misalnya kita melihat orang ekstrovert atau introvert, nah Mhm, biasanya kalau orang ekstrovert itu selalu pertanyaannya itu menggunakan pertanyaan what ya. oh, Atau dia biasanya selalu bertanya, "Menurut kamu bagaimana?" mhm, Apakah kalau misalnya dia bertanya tentang sesuatu, dia selalu menggunakan what, kemudian how. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh orang ekstrovert, ya. Nah, kalau orang introvert biasanya, eee, dia itu tidak terlalu banyak bicara, mhm, tapi dia langsung, bahas dan langsung to the point-nya aja, iya, gitu. Kalau misalnya dia ngomong sama kita, dia itu langsung, membahas dari pekerjaan-pekerjaan yang memangnya, eee, itu harus memberikan jawaban, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan juga oleh Bu Grace atau Mbak Sela juga, oke. terkait dengan, apa Ciri-ciri ya? namanya, ciri-ciri orang-orang yang introvert dan ekstrovert. Baik, kalau gitu kita boleh ngopi dulu, ngeteh dulu, atau minum air putih hangat. Kita perlu break dulu ya. Jadi nanti tinggal satu sesi kita bahas lebih detail, kan ada pertanyaan yang masuk lagi. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, menarik sekali pembahasan kali ini tentang introvert dan juga extrovert, karena dua-duanya itu punya kekuatan, tapi di balik itu pasti ada kelemahannya atau sisi kritisnya. Nanti kita akan coba singgung sedikit tentang hal tersebut. Kami akan segera kembali. Smart Character bersama Power Character based on business transformation.
Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Ya, baik. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami dalam program Smart Karakter bersama dengan tim Power Karakter. Ada Mas Tanuwijaya, Mbak Sheila Ardelia, dan juga ada Mbak Grace Pramono ya. Ini kita bicara masalah the true power of extrovert and introvert leadership. Nah, walaupun kita perlu memahami juga bahwa banyak kok hal-hal yang bisa kita kenali, bahkan mengidentifikasinya dari first impression tuh kelihatan. Nah, ini kita lanjutin dulu nih biar nggak keputus informasinya. Tadi Mas Tanu sudah menjabarkan, tapi minta berkenan Mbak Grace atau nanti Mbak Sheila boleh menambahkan. Ke Mbak Grace dulu, silakan. Apa ciri fisik yang bisa dikenali? Oh, leader ini orang yang introvert dan atau mungkin juga extrovert, sehingga Mas Daniel bisa tahu nih ketika nanti 2 bulan dia pindah ke perusahaan baru, paling tidak untuk antisipasi untuk berhadapan dengan sosok-sosok seperti itu. Silakan Mbak Grace. Iya, yang memang kalau pertama kali gitu ya betul tadi yang dikatakan Pak Tanu, tambahannya adalah kalau misalnya leadernya adalah introvert, di mana memang semuanya itu by data dan lain sebagainya, biasanya lebih semuanya kembali pada SOP, semuanya kembali pada peraturan. Harusnya bagaimana? Sedangkan kalau yang extrovert biasanya akan ngobrol dengan santai, jadi suasananya itu cair, nggak tegang gitu ya, nggak tegang. Kemudian orang juga bisa jadi nyaman. Tapi ada juga yang combine nih, Mas Daniel gitu dan Mas Dara. Jadi kalau misalnya leadernya ini adalah combine, bisa intro, bisa ekstro atau ekstro intro, biasanya dua-duanya kena. Secara feel santainya dapat, tapi secara yang administratifnya juga dapat. Nah, ini akan mungkin lebih menyenangkan gitu ya. Jadi karena kan combine. Sedangkan kalau hanya satu-satu, biasanya ya kita sebagai seorang yang baru, kita harus memastikan apakah ini sudah benar-benar berjalan sesuai mestinya atau enggak. Terutama kalau leadersnya adalah leader-leader yang extrovert gitu ya. Jadi benar-benar harus dipastikan apakah yang dibicarakan di awal itu sudah tertuang dalam surat perjanjian kerjanya gitu ya, sudah tertuang dalam ini, itu harus dipastikan. Job desk-nya apa harus dipastikan. Sedangkan kalau leadernya adalah yang introvert, biasanya semua sudah rapi. Dari mulai job desk-nya sudah ada, SPK-nya sudah rapi gitu ya, fasilitasnya ada. Nah, kalau yang extrovert harus dipastikan lagi gitu. Dipastikan lagi supaya ya kita sebagai karyawan baru tuh jauh lebih tenang. Begitu. Itu ciri-cirinya yang bisa diambil gitu ya. Jadi selain tadi kita baca gesture tubuhnya, ya cara bertanyanya mereka juga harus dipastikan ketika pertama kali kita ngobrol ini seperti apa. Kalau semua kembali pada peraturan, semua kembali pada SOP, dipastikan leadernya adalah introvert. Tapi kalau dia bilang pengembangan, target di depan, kemudian dia bilang bahwa kamu nanti dikasih peluang, kamu harus bisa begini, itu pasti extrovertnya jauh lebih besar daripada introvertnya. Gitu. Tapi kalau dia bilang, oke, saya percaya kamu bisa capai target ini, tapi saya juga minta dong data analisanya juga ada. Nah, itu dipastikan itu combine. Nah, ada introvert. Itu combine, benar. Oke. Kalau saya kira-kira dari looks-nya sementara first impression-nya gimana Mbak Grace? Kalau Mas Daril itu combine, Mas. Combine. Okay. Saya lihat lebih ke ekstronya dulu, tapi intronya juga ada. Tapi kalau lagi sendiri kayaknya intronya lebih besar daripada ekstronya. Oh gitu ya. Oke, baik. Jadi kemana-mana kita ngobrol ini. Oke, itu waktu kita nggak cukup banyak sebetulnya, karena memang ada 3 narasumber, jadi masing-masing sebelum kita masuk ke sesi peredaman, saya mau langsung menuju ke konklusi deh. Saya yakin ini banyak hal yang mau disampaikan. Boleh ke Pak Tanuwijaya. Pak Tanu, sehubungan dengan tema kita, The True Power of Extrovert dan juga Introvert Leadership. Apa konklusi yang mau disampaikan Pak Tanu? Silakan. Mikrofonnya. Ya, kalau berbicara tentang introvert dan extrovert ya, smart listener, ya pastikan bahwa setiap kita itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya, yang paling penting adalah janganlah kita itu melabeling dirinya kita bahwa kita itu adalah orang introvert atau extrovert. Ya, setiap orang itu harus bisa responding. Ya, jadi kalau kita sudah melabeling diri kita, maka kita itu akan menjadi pribadi yang nggak bisa berkembang atau kita katakan tuh fixed mindset. Tapi setiap orang, baik dia extrovert atau introvert, dia itu harus terus mengalami sebuah perubahan dengan responding sehingga
ketika dia itu berada di dalam posisi leader, dia itu akan menjadi leader yang semakin memiliki karakter yang baik dan juga dia bisa mencapai puncak karirnya. Ya, demikian Mas Darin. Oke, Mbak Sheila, silakan singkat saja apa konklusinya sehubungan dengan tema bahasan kita. Oke, kalau dari saya sendiri saya setuju sama apa yang Pak Tanu katakan. Jangan terlalu fokus sama labelin diri sendiri. Jangan fokus juga kok saya ekstrovert tapi sering me time atau kebalikannya. Tapi fokus bagaimana kekuatan-kekuatan dalam diri kita bisa membantu kita menjadi maksimal di seluruh aspek kehidupan kita, pekerjaan maupun kehidupan pribadi juga. Oke, Mbak Grace Pramono, silakan. Oke, just be yourself aja gitu ya kalau dari saya, karena memang dari Pak Tanu dan Sela sudah sangat mencakupi semuanya. Ya, pesan saya bahwa jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, karena di balik setiap kegagalan, di balik setiap hal-hal yang di depan kita tuh pasti akan ada sesuatu yang manis di depannya nanti. Tapi setialah pada prosesnya, maka segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Tanu Wijaya, Mbak Sheila, dan juga Pak Grace Pramono. Oke, inilah akhir perbincangan kita dalam program Power Karakter. Banyak hal yang menjadi insight bahasan tentang karakter Anda. Entah Anda seorang introvert atau menuju extrovert atau ada dua-duanya dalam diri Anda. Sesungguhnya Anda lah yang mampu untuk mengetahuinya. Dan orang pun bisa juga mengetahuinya. Tetapi apa yang menjadi penjelasan dari Mas Tanu Wijaya, Mbak Sheila, dan juga Mbak Grace, semoga bisa menjadi sebuah pemahaman bahwa kita perlu melakukan sebuah keseimbangan. Tidak hanya leader kepada timnya, tetapi tim kepada leadernya untuk menyusun visi misi agar visi misi tersebut sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari perusahaan bersama. Nah, untuk Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang apa sajakah hal yang bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan di perusahaan Anda yang berhubungan dengan karakter, silakan Anda bisa coba buka websitenya www.powercharacter.com atau paling tidak follow Instagramnya di @powercharacter dan sosial media yang lainnya. Inilah akhir perbincangan kita. Saya Daril Adam. Mas Tanu boleh? Saya Tanu Wijaya. Sheila? Saya Sheila Ardelia. Saya Grace Pramono. Smart Karakter, who we are. We We are are life transformers. We are change to change to change change the world. Selamat malam dan sampai jumpa. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.